Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna hadzal yawm yawm 'idil muslimin wa yawm khalil Ibrahim. Ahallallahu lakumut ta'am wa harrama 'alaikumus shiyam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Semenjak kemarin sore, seluruh umat Islam sedunia semuanya sampai khotib di atas mimbar pada kesempatan pagi hari ini, mereka semua mengumandangkan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Takbir dikumandangkan dari kemarin sampai pagi hari ini. Itu merupakan pertanda bahwasannya kita memasuki yang namanya Hari Raya Idul Adha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Berbicara Hari Raya Idul Adha, mungkin
kita bisa mengatakan atau sering mendengar bahwasannya hari raya Idul Adha ada yang mengatakan lebaran haji. Ada juga yang mengatakan hari raya kurban. Lebaran haji itu hanya ada di bulan Dzulhijjah. Oleh sebab itu mungkin yang punya saudara, punya kawan, hari ini mereka semua menuju Makkah Mukarramah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dan kita yang tidak melaksanakannya pasti sangat berkah sekali apabila kita mendoakan mereka, saudara kita yang melaksanakan ibadah haji atau rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ibadahnya dan diberikan keselamatan sampai pulang selamat dan bertemu dengan keluarganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan dengan berkah kita mendoakan, mudah-mudahan di kemudian hari Allah memampukan kita untuk bisa dipanggil menjadi tamunya, yaitu melaksanakan rukun Islam yang kelima. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada yang mengatakan hari raya kurban. Arti kurban kalau dalam bahasa Arab mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarraba, kurban. Tapi ada yang mengatakan kurban karena identik dengan penyembelihan hewan-hewan kurban. Dengan adanya yang dikatakan hari raya kurban, tidak lepas dengan ceritanya, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Bagaimana kisahnya kok tiba-tiba disuruh oleh Allah menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam? Suatu hari Allah berkata kepada para malaikat, dan kita semua tahu Nabi Ibrahim dijuluki dengan Khalilullah. Apa arti Khalilullah? Kekasih Allah. Malaikat bertanya, wahai Allah, kenapa Ibrahim kau julukin Khalilullah, kekasih Allah? Padahal dia sekarang sudah disibukkan dengan keluarganya dan disibukkan dengan harta-hartanya. Kenapa kau katakan sebagai Khalilullah atau kekasih Allah? Lantas Allah menjawab para malaikat yang bertanya, wahai malaikat, janganlah kau lihat sisi luarnya Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim itu pada waktu itu lama sampai usia 80-an belum memiliki putra. Di usia-usia itu tiba-tiba punya anak yang bernama Ismail. Sehingga bahagianya luar biasa. Sehingga malaikat, dia sudah disibukkan dengan keluarganya. Dan Nabi Ibrahim disibukkan dengan hartanya. Nabi Ibrahim pada waktu itu memiliki hewan ternak yang jumlahnya 12.000 ekor. Kalau dihitung sekarang orang miliarder. Ada domba, ada kambing, ada onta. Begitu banyak sekali. 12.000 ekor, bisa kita bayangkan. Sehingga malaikat mengatakan, kenapa dijuluki kekasih Allah? Dia sudah disibukkan keluarga dan harta-hartanya. Apa jawaban Allah? Wahai malaikat, jangan lihat sisi luarnya, tapi ketahuilah bahwasanya Ibrahim betul-betul mencintaiku. Dan bahwasanya Nabi Ibrahim itu dia selalu tulus, ikhlas melaksanakan semua yang aku perintahkan kepadanya. Bahkan Nabi Ibrahim itu rela berkorban karena ketaatannya untuk melaksanakan semua perintah-perintahku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lantas Allah memerintahkan malaikat untuk menguji benar tidak, pantas tidak Nabi Ibrahim ini dijulukin Khalilullah. Sehingga malaikat turun ke bumi. Dia menyerupai manusia. Ketika itu Nabi Ibrahim sedang mengembala, asyik dengan hewan-hewan kurbannya yang jumlahnya 12.000 hewan kurban. Lantas
Dia tanya, ini malaikat yang menyerupai manusia, wahai Ibrahim, hewan ternak yang begini banyak ini milik siapa? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hewan ternak yang begini banyak ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sementara dititipkan kepadaku. Dan andai kata semuanya diminta oleh Allah, jangankan hewan kurban yang begini banyak ini diminta oleh Allah, anakku, putraku satu-satunya yang bernama Ismail alaihissalam, andai kata diminta oleh Allah, maka akan aku kasihkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah itu, tiba-tiba Nabi Ibrahim bermimpi. Yang mana mimpinya itu jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah. Kalau sekarang ini kan tanggal 10 Zulhijjah. Jadi 2 hari yang kemarin. Dia bermimpi tidak pernah ketemu dengan putranya Ismail, dari bayi ditinggalkan di Mekah sendirian bersama Hajar, lantas Nabi Ibrahim meninggalkannya. Tiba-tiba sudah usia remaja atau usia 11 tahun, sekitar sampai 15 tahun, Nabi Ibrahim datang dan bermimpi. Yang mana isi mimpinya bagian dari wahyu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 8 Zulhijjah, mimpinya agar Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail alaihi wassalam. Begitu bangun kaget. Betulkah mimpinya ini datangnya dari Allah, ataukah mimpi ini datangnya dari setan? Makanya tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan Yaumu Tarwiyah. Apa arti tarwiyah? Bimbang, ragu. Betulkah mimpi saya ini datangnya dari Allah atau datangnya dari setan? Kemudian di keesokan hari, tanggal 9 Zulhijjah, mimpi lagi dan mimpinya sama. Perintahnya sama. Begitu bangun, Nabi Ibrahim langsung yakin, tahu bahwasanya mimpi ini bukan datangnya dari setan, tapi datangnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tanggal 10 ini permasalahannya. Bagaimana cara menyampaikannya? Sehingga penyampaian ini diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ada percakapan tanggal 10 itu dengan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Diterangkan falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala sudah cukup dia seorang anak remaja yang bisa membantu akan kesibukan orang tua. Makanya orang yang pernah haji, di situ ada namanya Hijr Ismail. Itu adalah ketika Nabi Ibrahim membantu Nabi Ibrahim menata batu bata, yaitu Hijr Ismail. Itu adalah hasil karya Ismail pada waktu itu. Setelah itu Nabi Ibrahim menyampaikan Ismail yang diabadikan di dalam Al-Quran percakapannya. Ya bunayya, inni ara fil manami. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, anni adbahuka, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Jawaban Ismail begitu indah diabadikan di dalam Al-Quran. Di selanjutnya, ya abati, wahai ayahku tercinta, bukan ya abi, tapi ditambahin ya abati. If'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadaku. Satajiduni, insyaallah dengan izin Allah engkau akan mendapatiku tergolong orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah percakapan itu terjadi, maka setan mendengar. Setan tidak rela apa
atau manusia atau hamba Allah yang dia di dalam kehidupannya selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, setan tidak rela. Akhirnya begitu berangkat sudah tiba-tiba setan datang. Datang pertama kali kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, kenapa kamu mau nyembelih? Itu lihat belakangmu putramu Ismail, begitu cakep, begitu anggun, dia bisa membantu dalam kesibukan-kesibukanmu. Dia sudah remaja, bisa membantu, bisa angkat-angkat, bisa apapun yang kau inginkan, dia bisa membantu kamu. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Langsung mengambil kerikil dan melempar jauh-jauh sehingga setan ini lari terbirit-birit. Setelah lari, apakah setan berhenti? Tidak. Datang lagi setan. Datang kepada siapa? Siti Hajar. Wahai Hajar, kamu ini mau kemana? Diajak kemana sama Ibrahim, sama suamimu? Saya tidak tahu. Loh, kok tidak tahu bahwasanya Ibrahim ini akan menyembelih putramu Ismail alaihissalam? Apa kata Siti Hajar? Mana mungkin seorang ayah menyembelih putranya? Loh, itu perintah Allah. Langsung dengan menyebut perintah Allah, Siti Hajar mencari kerikil dan melempar itu, setan akhirnya lari terbirit-birit. Apakah sampai di sini setan menguji, merayu, memberikan tipu daya? Tidak. Datang lagi setan. Datang ke siapa? Ke Ismail alaihissalam. Kenapa datang ke Ismail? Terakhir ini harus berhasil. Saya tidak rela. Saya di neraka harus ada kawannya. Tidak boleh saya sendirian. Akhirnya Ismail didatangin, dibilangin, Ismail, ngapain kamu itu mau dibunuh, mau disembelih? Langsung apa yang terjadi pada Ismail? Dia mengambil kerikil langsung melempar karena dia sadar ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang ibadah haji di situ ada 3 lemparan. Jumroh ula, wusto, akobah. Dilemparnya berkali-kali, 7 kerikil yang pertama, 7 kerikil yang kedua, 7 kerikil yang ketiga. Dan tidak hari ke-10 saja, tapi hari tasyrik juga dilakukan tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Pertanyaannya, kenapa tidak jadi satu batunya dikumpulkan langsung dilempar semuanya? Tidak. Karena di dalam kehidupan sehari-hari kita, setan selalu memberikan tipu dayanya tiada henti. Sehingga yang harus kita lakukan apabila kita merasa iman kita turun, sudah merasakan malas untuk beribadah, diajak kebaikan sulit, dituturi, diberikan nasihat sulit, maka segera mendekatkan diri kepada Allah agar setan-setan ini bisa terpental dari kehidupan tipu dayanya kepada kita. Pertanyaan yang kedua, kenapa yang diperintahkan oleh Allah putranya Ismail, bukan istrinya? Oh, anaknya yang diperintahkan untuk menyembelih. Jadi dari kisah ini sebenarnya Nabi Ibrahim itu bukan disuruh membunuh anaknya, tapi Ismail itu bagaikan harta dan jabatan yang kita cintai dan kita sayangi. Sehingga apa yang kita cintai, kita sayangi itu tidak boleh berlebihan. Karena sesungguhnya, sejatinya, apa yang kita miliki ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dibandingkan Hajar dengan Ismail, mesti orang akan cinta kepada anak daripada istri. Sehingga yang paling dicintai Ibrahim adalah Ismail, maka segera dikorbankan. Dalam arti apa? Apa yang kita miliki ini semua milik Allah, harta titipan, jabatan titipan, sehingga harus kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh cinta kita keblinger sehingga kita lupa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bahwasanya merasa orang yang paling rugi di dunia nanti kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia.
Fenomena yang terjadi ini antara percakapan Ibrahim dan Ismail ini bertolak belakang dengan fenomena yang sekarang. Kita memiliki anak generasi-generasi penerus. Jangankan diperintahkan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan masa depannya saja kadang membangkang, membalas, memaki-maki. Wahai anak, silakan belajar. Supaya apa tujuannya? Masa depannya baik. Wahai anak, sholat, ngaji, tujuannya apa? Supaya akhiratnya dia bahagia untuk masa depan akhirat. Apalagi disuruh kepentingan kita, suruh beli lombok, beli rokok, dan seterusnya. Pasti bertolak belakang dengan kiat-kiatnya Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Dari ayat tadi membuktikan bahwasanya Ismail, anak yang baru berusia 11 tahun atau 15 tahun, sudah mengerti akan arti perintah Allah. Anak yang berusia masih remaja sudah mengerti akan cara berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan bagaimana kiat-kiatnya kita membimbing, meluruskan anak-anak kita agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan setan menggoda seperti itu. Satu keluarga, suaminya soleh, istrinya solehah, anaknya baik. Insya Allah keberkahan akan turun di dalam rumah tangga. Karena apa? Modalnya satu, cinta kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cara yang pertama, mungkin sebentar lagi kita ini akan memasukkan tahun ajaran baru kepada putra-putri kita. Kita rela berkorban, antri, ambil formulir dan seterusnya untuk masuk ke situ. Bukan itu saja, rela antri tenaga saja, tapi kita juga rela dengan keuangan kita yang kita keluarkan. Tidak jutaan, tidak puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tujuannya apa? Supaya anak kita mendapatkan pendidikan yang baik. Akan tetapi dia tidak mengerti akan kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim. Sangat bertolak belakang. Kalau kursus fisika, matematika, berani dia. Tapi kitabnya Al-Quranul Karim dia lupa. Loh, di dalam Islam sah-sah saja putra-putri kita menjadi dokter, sah-sah saja menjadi teknokrat, sah-sah saja menjadi politikus, sah-sah saja anak kita menjadi orang yang hebat, baik itu pengacara, hakim, polisi, TNI, semua sah-sah saja. Tapi alangkah indahnya apabila dia sebagai dokter, dokter yang Qur'ani, sebagai pengacara, pengacara yang Qur'ani, sebagai seorang entrepreneur, entrepreneur yang Qur'ani, sebagai polisi, pejabat yang Qur'ani, sehingga apa? Dia mengerti akan arti halal dan haram, dan mana yang hak dan mana yang batil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, diperintahkan kita untuk di dalam keluarga kita, yaitu sholat. Sholat adalah sesuatu yang penting. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan putranya Ismail, dia berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana inni askantu biwadin ghairi dzi zar'in. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah. Begitu enggak tega Nabi Ibrahim meninggal Siti Hajar dan anaknya yang masih bayi di suatu lembah yang situ gersang, tidak ada air, mata air semuanya itu tidak ada. Itu diabadikan di dalam Al-Quran surat Ibrahim 37. Ya Allah, sesungguhnya aku meninggalkan anak turunku di Baitullah, di Ka'bahmu ini, yang dimana di situ lembah yang gersang, tidak ada tanam-tanaman dan tidak ada air pada waktu itu. Sehingga sekarang alhamdulillah ada air zam-zam yang diambil seluruh jutaan triliunan manusia yang ada di dunia ini. Tapi doanya Nabi Ibrahim hanya satu, tidak minta supaya besok anak turunku menjadi dokter, tidak. Menjadi pejabat, tidak. Liqimus sholah, katanya Nabi Ibrahim, agar anak-anakku, anak turunku selalu menegakkan sholat.
Sholat itu adalah sesuatu yang penting. Nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an was sholat. Sinarilah rumah kalian, rumah tangga kalian dengan apa? Dengan Al-Quran dan sholat. Kadang kita pulang ke rumah merasa tidak nyaman. Kadang istri, suami pulang, anak pulang tidak nyaman. Seperti angker. Karena keangkaran itu bacakan sholat. Seringlah dia baca Al-Quran dan mengerjakan sholat 5 waktu. Dan dengan begitu, insya Allah akan ditata di dalam kehidupan dia kebahagiaan dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Kesimpulannya adalah kehidupan kita ini hanya sementara. Mumpung Allah masih mengasih umur kita di hari raya Idul Adha ini, menggambarkan kecintaan Nabi Ibrahim dan pengorbanannya secara tulus dan ikhlas akan melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi apa yang diberikan kenikmatan ini, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku, wahai Muhammad, memberikan kalian keistimewaan, kemuliaan, kenikmatan, harta, keluarga, itu semuanya aku berikan. Kita diberikan kesehatan, itu merupakan nikmat dari Allah. Perintahnya, fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan jangan lupa apabila di hari raya Idul Adha, maka berkorbanlah bagi orang yang memiliki harta. Orang yang berkorban memiliki harta, tujuannya hanya mengobati hati, yang mana hati manusia ingin memiliki selamanya, sifat pikir, sifat pelit. Sehingga dengan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya harta kita ini semuanya, kenikmatan ini dari Allah dan titipan, dan suatu saat akan diminta kembali pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang meninggal dunia, dia belum sempat bertaubat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang meninggal dunia, dia belum sempat melakukan kebaikan kepada sesama. Banyak orang meninggal dunia, dia sebagai suami belum bisa mengajarkan yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencintai Rasulnya dan para ulama. Banyak orang meninggal dunia, dia sebagai istri belum sempat berbakti kepada suaminya. Banyak orang meninggal dunia, dia sebagai anak, tapi belum sempat dia menyenangkan, membahagiakan, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia sudah meninggal duluan. Banyak orang meninggal dunia, dia sebagai perempuan belum bisa melakukan ketaatan, membuka auratnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang meninggal dunia, dia belum sempat berkumpul bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang soleh. Dan banyak orang meninggal dunia, dia dalam keadaan berlumuran dosa. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan di hari raya Idul Adha ini, kita semua dimudahkan oleh Allah untuk selalu mencintai Allah daripada apa yang ada di dalam kehidupan kita ini, baik harta maupun jabatan, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan, keluarga kita mendapatkan berkah dari Allah seperti keluarganya Nabi Ibrahim, menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak turun kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk selalu menegakkan sholat, sehingga menjadi kebahagiaan ahli Quran pula besok di akhirat kelak, memberikan mahkota kepada kita sebagai orang tua. Dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah dan berusaha menjauhi larangan Allah. Sehingga apa? Sehingga kita merasa bahagia di dalam kehidupan dunia, lebih-lebih bahagia besok di akhirat kelak, kita dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.